Boleh dijawab di chat aja, guys. Oke, semoga pada baik ya teman-teman, soalnya UTBK bentar lagi nih, kan pasti lagi pada ini ya, lagi pada banyak banget belajarnya. Teman-teman, ini sebenarnya aku izin off cam ya, karena takutnya nanti jaringannya nggak stabil, terus mau sambil coret-coret layarnya juga, laptopnya harus dibalik. Takutnya nanti kalau on cam kalian cuma lihat langit-langit doang. Oke, ini aku izin off cam bentar. Oke. Kita bahas soal pasar. Kalian kalau mau unmute nanti tinggal di unmute aja ya. Oke, wait ya. Oke, kita ngebahas soal pasar. Nah, pertama dari definisi dulu ya. Mungkin teman-teman sering lihat kan ya, sering ke pasar gitu. Cuma kalau dalam ekonomi, pasar itu lebih ke, kalau di sini aku bacain ya, pasar itu merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan, pembeli, dan penawaran penjual dari suatu barang atau jasa tertentu. Secara singkatnya, pasar itu tempat bertemunya permintaan sama penawaran gitu kan. Karena kan nanti pasti ada yang ngejual, pasti ada juga yang beli gitu. Kita lanjut. Nah, ini ciri-ciri pasar. Udah pasti, yang pertama, terdapat calon pembeli dan penjual. Udah pasti dong kalau misalnya kita mau jual sesuatu, pasti harus ada juga pembelinya gitu. Kalau kita mau dapat pembeli, kita juga harus menjual sesuatu gitu kan. Nah, terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan. Itu sudah jelas ya teman-teman, kalau mau kita hasilin profit, harus ada yang kita tawarkan ke orang-orang gitu. Baik jasa maupun barang. Gitu. Terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua belah pihak. Ini sama aja kayak yang poin nomor 1, cuma permintaan itu ya sama dengan pembeli, penawaran itu sama dengan penjual ya. Nah, yang terakhir terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Mungkin kalau tidak langsung bisa kayak nelpon ke yang udah langganan gitu kan. Kalau secara langsung ya tatap muka ya, secara langsung dibelinya. Oke, kita lanjut. Nah, di jenis-jenis pasar sebenarnya ada lagi yang kayak pasar yang abstrak, yang nyata kayak gitu. Cuma kalau biasanya kalau di UTBK itu kita cuma fokus di pasar persaingan sempurna sama pasar persaingan tidak sempurna. Oke. Nah, nanti di sesi akhir bakal ada tips biar hafalnya tuh gampang gitu. Karena kan ini lumayan banyak ya pasar persaingan sempurna cuma satu sih. Cuma ngafalinnya kan suka ketuker-ketuker ya. Nanti di akhir aku bakal kasih tips gimana biar nggak ketuker terus kayak bisa cepat hafalnya ya. Nah, di pasar persaingan sempurna, aku bacain dulu ya. Ini tuh pasar yang penjual dan pembelinya tidak dapat mempengaruhi harga. Sehingga harga pasar itu benar-benar hasil interaksi keduanya gitu. Contohnya apa? Contohnya pasar beras, pasar sayur mayur. Nah, ini yang aku highlight yang tidak dapat mempengaruhi harga itu kuncinya gitu. Kalau ada orang nanya, apa itu pasar persaingan sempurna? Ya tinggal kalian ingat kalau ada soal gitu, kalian tinggal ingat, oh ya pasar persaingan sempurna itu yang nggak dapat mempengaruhi harga gitu. Nah, sebenarnya pasar persaingan sempurna ini dia belum ada di dunia nyata gitu. Kenapa? Karena coba deh baca judulnya, pasar persaingan sempurna. Sempurna. Berarti kan it must be perfect gitu, teman-teman. Gitu. Kompetisinya harus perfect gitu. Terus harus adil banget gitu. Sedangkan realitanya di dalam sebuah pasar itu pasti ada orang yang mainin harga gitu. Pasti ada yang diturunin banget, pasti ada yang naikin gitu. Nggak mungkin adil semua turunnya sama gitu, 10%, 10%, 10% gitu. Pasti ada beda-beda, makanya ini tuh nyaris nggak ada sebenarnya di dunia nyata gitu. Cuma kalau di materi kita kategorikan kayak pasar beras, pasar sayur mayur gitu, yang kayak pasar bahan baku intinya gitu kan ya. Nah, kita lanjut. Teman-teman kalau misalnya aku kecepatan nanti bilang aja ya. Nah, ini ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu banyak banget penjual sama pembelinya. Kayak udah nggak asing lah, kayak beras gitu kan. Di mana-mana pasti ada kan yang jual beras gitu. Nah, terus
penjual sama pembelinya tuh price taker. Jadi mereka emang benar-benar nggak bisa nentuin harga gitu loh, karena saking banyaknya penjual gitu. Kayak harga beras kan rata-rata sama ya gitu, 13.000, 12.000, 11.000 gitu per kilonya gitu. Nggak ada yang tiba-tiba satu kilo beras itu 5.000 gitu, nggak ada ya. Karena nanti malah jadi mereka yang rugi sendiri, gitu. Tidak dapat menguntungkan para penjual gitu. Nah, terus ini tuh barang yang dijual itu homogen. Homogen itu sama artinya. Jadi nggak ada bedanya gitu. Nggak ada kayak kalau di bahasa bisnis itu nggak ada unique selling point. Jadi nggak ada keunikannya gitu. Beras sama-sama beras kan dari padi gitu. Nggak ada tiba-tiba beras dari apa gitu. Terus nggak ada yang tiba-tiba oh ya beras ini bisa naikin imun atau apa gitu yang beda gitu. Fungsinya nggak ada ya, sama semua gitu. Makanya dibilangnya barangnya atau jasanya itu homogen. Gitu. Nah, terus yang keempat, penjual dan pembeli itu mengetahui harga dan keadaan pasar. Maksudnya gimana, Kak? Gitu. Coba kalau harga beras turun gitu, atau harga beras naik, pasti pada tahu kan gitu. Pasti ada kayak, bentar, ini aku, ini kah jaringannya? Oh enggak. Pasti pada tahu gitu di berita gitu kalau harga beras itu naik atau turun gitu. Jadi kayak mempengaruhi semuanya juga. Gitu. Terus ini ada yang nomor 5, kemudahan dan kebebasan untuk keluar masuk pasar. Jadi intinya kalau di pasar persaingan sempurna itu gampang banget masuk sama keluarnya gitu. Enggak, jadi kalau mau masuk ataupun keluar itu nggak akan ngehasilin dampak yang signifikan gitu, baik kepada penjual maupun kepada pelanggan gitu. Jadi mau itu penjual lama mau penjual baru, kedudukannya itu bakal sama aja gitu. Kita lanjut ya. Nah, ini oke, di sini aku mau mulai coret-coret bentar ya. Nah, ini ada kurvanya ya, teman-teman. Ingat kalau kurva ini tuh kurva persaingan sempurna tuh justru paling apa ya? Paling mencolok lah, paling gampang diingat. Kenapa? Karena dia horizontal aja gitu. Horizontal. Coba di sini yang nilainya sama apa? Price-nya ya, teman-teman, ini sama. Ini harusnya Q, bukan P. Nah, ini Q. Itu sama price-nya tuh, sejajar gitu. Nggak naik, nggak turun. Yang beda di sini apa? Q-nya ya. Q-nya itu di sini ada Q1, terus ada Q2 gitu. Q3, dan seterusnya gitu kan. Yang beda itu cuma Q-nya doang. Nah, kalian lihat di sini ada D sama dengan S sama dengan AR sama dengan MR. Kalau biasa suka denger nggak sih kayak ini tuh singkatannya katanya Dewi Persik, artis Marawis katanya. Biar cepat ingat gitu ya. Tapi terserah kalian ini mau disingkat kayak gimana ya. Nah, ini kenapa sih bisa ini tuh S itu sama dengan P ya, bisa disebut P juga. Biar gampang karena rata-rata itu pada pakai P. Nah, kenapa ini bisa D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR? Kita dibuktiin aja ya. Misalnya kayak ini AR. AR itu kan rumusnya TR per Q ya. Nah, TR itu apa sih? TR itu kan P dikali Q. Ini ada di rumus, kalau nggak salah biaya produksi, kalau nggak salah ada ya. Mungkin teman-teman udah ya minggu kemarin kalau nggak salah. Nah, terus ini dibagi Q. Q-nya kita coret aja kan ya, karena sama. Nah, jadi AR sama dengan P pada akhirnya. Nah, kayak gitu. Ini tuh konsepnya aja ya. Terus kita buktiin nih yang MR. MR rumusnya apa? MR itu rumusnya kan delta TR ya, dibagi delta Q. Delta TR. Berarti kan tadi TR itu apa? TR itu kan P kali Q. Berarti di sini ada P dikali Q2 ya, teman-teman. Berarti kurangi P dikali Q1. Per delta Q itu berarti Q2 dikurangi Q1. Gitu ya. Ini aku hapus dulu. Terus dari itu, ini berarti kan yang ini bisa dikeluarin ya. P-nya sama, ini kan Q2 kurangi Q1. Yang ini Q2 kurangi Q1. Coret, berarti apa akhirnya? MR sama dengan P kan? Nah, makanya di sini nilainya D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Itu konsepnya ya, teman-teman.
Kalau kecepatan sekali lagi tinggal di unmute aja ya bilang. Oke, kita lanjut. Nah, kurva persaingan sempurna, pasar persaingan sempurna itu dalam jangka pendek dia bisa memperoleh laba yang supernormal, kerugian ekonomi yang minimal, dan laba normal. Jangka panjang itu menghasilkan laba normal. Nah, yang perlu kalian perlu highlight itu di jangka panjangnya aja, laba normal. Kenapa? Karena kalau di jangka pendek, mau itu pasar persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, dan lain-lain, bakal sama, bakal bisa menghasilkan laba supernormal, normal, dan kerugian yang minimal, gitu ya, minimum gitu. Oke, misalnya kayak gini ya teman-teman. Kalau aku mau nanya deh, kalau ada penjual lama nih, nggak mau keluar dari pasar, terus ada penjual baru, nggak mau juga nih masuk ke pasar, yang akan diakibatkan apa? Ada yang tahu nggak? Boleh di chat aja atau di unmute juga boleh. Oh, ini ada yang nanya, berarti merah-merah gitu sama aja berarti. Emang S itu ini supply, penawaran ya. Jadi kita nyebutnya kayak harga gitu kalau di biasanya. Ada yang tahu nggak teman-teman? Aku ulangi pertanyaannya ya. Kalau penjual lama di pasar persaingan sempurna, itu nggak mau keluar dari pasar, dia mau stay. Tapi pedagang baru juga nggak mau masuk ke pasar. Yang terjadi di pasar tersebut bakal apa, teman-teman? Ya, keadaannya tetap gitu. Gimana? Keadaannya tetap? Oke, tadi ada yang jawab keadaannya tetap ya. Nah, sebenarnya yang terjadi itu bakalan rugi minimal, rugi minimum. Lah, kok bisa rugi, Kak? Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya pedagang lama, mereka tuh nggak mau keluar pasar, karena mereka tuh mengalami kerugian, tapi kerugiannya tuh kayak masih kecil gitu. Mereka masih punya hope kalau ini masih bisa untung gitu. Tapi mereka juga nggak mau keluar gitu. Nah, jadi mereka mengalami rugi minimal gitu. Nah, kenapa penjual baru belum mau masuk? Karena belum ada untung yang signifikan di pasar tersebut gitu. Kan tadi juga pedagang lamanya mendapat rugi gitu. Ngapain saya jadi penjual baru terus nanti juga nggak untung gitu. Nah, makanya kalau ada keadaan di mana penjual lama itu nggak mau keluar dari pasar dan pedagang baru pun tidak mau masuk, itu pasar bakal mengalami kerugian yang minimal kayak gitu. Oke, nah ini kalau misalnya laba normal, ini aku jelasin dulu ya, tapi ini konsepnya bakal sama terus di pasar-pasar lainnya, untuk yang jangka pendek ya, teman-teman tolong diingat. Nah, kalau untuk laba supernormal, kenapa sebuah pasar bisa mengalami laba supernormal di jangka pendek? Jadi gini intinya teman-teman, misalnya nih, banget punya nih inovasi jual kroffel gitu kan, waktu belum hype gitu, jual nih kroffel gitu, orang pasti penasaran kan, jadi aku mau naruh harga tinggi juga nggak masalah gitu, orang-orang pada penasaran gitu kan, untung di aku dong gitu, makin banyak yang beli. Nah jadi laba itu bakal gede banget gitu, karena aku kayak karena yang jual juga baru dikit gitu, dan mungkin waktu itu aku yang pertama jual kroffel gitu, jadi aku bakal ngalamin laba yang super normal gitu. Terus hype banget nih, jadi mau nggak mau kalau udah hype itu kan permintaannya tinggi nih teman-teman. Nah permintaan tinggi pasti orang lain juga pada kayak terdorong gitu, harus jual nih gitu, karena permintaannya lagi tinggi, bakal dapat untung tinggi nih gitu. Nah tapi jangan salah, makin banyak yang jual gitu, labanya tuh tadi laba supernormal itu disebabkan karena itu ya, karena tadi belum banyak yang hype. Nah tapi kan udah jadi banyak yang jual gitu, maka mereka bakal jadi laba normal gitu. Makanya di jangka panjangnya itu mereka labanya normal gitu. Karena ya udah banyak yang jual gitu, nggak banyak untungnya juga gitu. Kayak gitu. Kalau laba normal ya mungkin pas masuknya juga nggak yang hype banget, nggak yang ini banget. Jadi masih normal lah kayak gitu. Itu jangka pendek, konsep itu bakal sama terus ya buat semua pasar. Untuk jangka panjang tadi kenapa laba normal? Karena makin lama makin banyak yang jual gitu. Jadi labanya segitu-segitu aja. Oke? Okay? Kalau yang mau sambil minum boleh, sambil makan juga boleh ya. Tapi jangan AFK, oke teman-teman. Lanjut ya. Nah, ini pasal persaingan tidak sempurna. Nah, mungkin teman-teman sering banget nggak sih ketukar di sini? Karena lumayan banyak ya, ada monopoli
Nah, tadi sampai mana ya, teman-teman? Sampai sini kah, pasar monopolistik? Halo? Halo? Sampai mana ya, teman-teman? Aku jelasin ya. Takutnya tadi kepotong sama jaringan, biar aku bisa lanjutin dari yang sebelumnya. Slide sebelumnya, Kak. Oke, kasih. Ini ya? Ini kah? Oke, kalau gitu ya. Aku lanjut. Ini tadi aku udah bilang kalau di pasar persaingan sempurna ada 3, ada monopolistik, monopoli, sama oligopoli ya. Kita langsung aja jelasin. Nah, ini yang pasar monopolistik. Nah, ini tuh sebenarnya lumayan simpel. Kenapa? Karena dia ada di tengah-tengah dari ciri pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli gitu. Lihat aja di ciri-cirinya di sini ya. Di nomor pertama itu ada, dia bilang kalau pasar monopolistik itu penjualnya banyak, tapi nggak sebanyak pasar persaingan sempurna. Makanya dia dibilang hampir mirip gitu sama pasar persaingan sempurna gitu. Nah, terus yang kedua, penjual itu dapat mengendalikan harga. Nah, itulah bedanya sama pasar persaingan sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna kan tadi dia nggak bisa ngendalin harga ya, dia price taker. Kalau pasar monopolistik dia tuh bisa gitu ngendalin harga. Kenapa? Karena nanti nih di nomor 3 ada jelasannya. Dia bilang kalau barang dan jasa yang dijual itu homogen terdiferensiasi. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya terdiferensiasi itu mereka sama gitu. Mungkin sama dari industrinya, dari apanya gitu. Ada samanya gitu, homogen. Tapi mereka punya perbedaannya gitu. Mereka punya keunikannya gitu. That's why dia bisa mengendalikan harga. Kenapa? Karena ya udah pede gitu kan. Aku juga bisa naikin harga, bisa nurunin harga tergantung kualitas yang aku punya kayak gitu. Nah, ini adanya persaingan ketat antar produsen. Kenapa ya? Karena tadi penjualnya juga lumayan banyak. Jadi kayak lumayan harus apa ya? Harus siapa yang paling kuat, siapa yang paling berkualitas, siapa yang paling dapat hati para konsumen gitu, biar untungnya tinggi gitu ya. Oke. Nah, ini di pasar monopolistik. Kayak pasar monopolistik itu contohnya kayak, ini aku contohnya dulu ya. Contohnya itu kayak sabun gitu ya. Apa sih merek sabun tuh? Biore ya. Terus apa? Lux. Terus ada apa lagi ya? Shinzui nggak sih kalau nggak salah. Duh, kenapa kayak gini? Pokoknya gitu lah ya. Ada banyak ya. Tapi mereka sama-sama di industri sabun gitu. Tapi ada keunikannya gitu. Entah itu dari botolnya, entah di sabun Biore itu dia ada apa ya, vitamin apa gitu yang bisa bikin kayak lebih cerah atau lebih lembut kayak gitu ya. Nah, tapi di pasar monopolistik itu informasinya nggak sesempurna di pasar persaingan sempurna gitu kan. Kalau di pasar persaingan sempurna, penjual sama pembeli itu gampang gitu tahu informasinya gitu. Kalau misalnya ada barang yang naik gitu, penjual sama pembeli bakal tahu. Nah, tapi kalau di monopolistik nggak seperti itu gitu, nggak semudah itu mendapatkan informasinya gitu ya. Aduh, oke. Nah, ini di pasar monopolistik itu elastisitasnya, ini kan di jangka pendek ya. Jangka pendek tadi ingat ya, laba normal, super normal, sama kerugian minimum. Ini tuh sifatnya elastisitasnya 1. Elastisitas 1 itu maksudnya dia elastis ya, si barangnya gitu. Kalau dia elastis, artinya dia itu responsif, teman-teman. Responsif sama perubahan harga. Makanya ini si kurvanya juga gini ya. Nah, ini nih, yang ini nih, yang warna ungu. Nah, ini ya. Itu kurva permintaannya. Gitu. Nah, dia mendapatkan apa ya? Mendapatkan laba supernormal itu di sini nih, titik ini. Kenapa? Karena lihat aja di sini. Ini tuh kayak cost yang kita keluarin, dan yang ini tuh price yang ada di pasar gitu.
berarti kan lebih besar ya price yang ada di pasar. Jadi kalau laba super normal itu TR harus sama dengan TC ya. Tadi udah aku jelasin konsepnya gitu. TR itu tadi sebenarnya TR jadi lupa. TR itu kan P kali Q ya teman-teman. Nah berarti kan di sini ya. Nah yang ini tuh bakalan ngejelasin si TR-nya gitu. Total cost itu Q dikali AC. Nah di sini kan salah. Ya geser. Nah di sini ya. Ya ampun. Bentar teman-teman ya. Nah di yang B ini ya. Nah itu tuh nilai TC-nya gitu. Nah, TR-nya itu, yang ini, yang P ini, kan dia lebih besar daripada nilai TC-nya gitu. TC-nya kan di sini gitu. Nah, berarti di sini itu dia memperoleh laba yang super normal gitu. Ini kalau lihat dari kurvanya ya. Nah, kalau yang ini tuh penjual mengalami kerugian. Kenapa? Karena ini price-nya nih, tapi cost-nya di sini. Ya, cost-nya lebih gede dong berarti daripada price-nya. Jadi P itu price-nya itu lebih besar daripada total cost-nya ya. Gitu. Makanya salah. Price-nya lebih kecil daripada total cost-nya. Total cost-nya lebih besar daripada P-nya gitu. Makanya dia mengalami rugi. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau aku lanjut aja kali ya? Yang J itu apa? Ini J itu cost. Ya ini kalian bisa apa aja sih, mau X, mau P, mau apa juga terserah sih. Ini mah cuma penamaan aja. Penamaannya di sini J, ini A gitu. Tapi bebas kalian gitu ya. Oke, udah ya. Aku lanjut ya. Nah, ini ya. Contohnya. Oh iya, di semua pasar kalau mau ada keuntungan tuh kita harus mencapai ini MR sama dengan MC ya, itu di semua pasar, diingat aja. Nah yang tadi aku udah bilang dalam jangka pendek itu sama, dalam jangka panjang dia juga sama kayak pasar persaingan sempurna, dia bakal menghasilkan laba yang normal gitu kan. Ini contoh-contohnya ya udah aku cantumin tadi, pasar sampo gitu kan, koran. Kita lanjut ya. Jadi ini kita ke monopoli. Monopoli itu, kalian ingat nggak sih permainan monopoli ya? Di permainan monopoli, itu tujuan main monopoli apa sih? Siapa yang paling banyak bisa menguasai kota-kotanya kan? Nah, sama kayak di pasar monopoli gitu. Jadi, produsennya tuh pada balapan gitu. Jadi balapan supaya dia jadi penguasa gitu di antara semua penjual. Itu intinya monopoli ya. Mono kan artinya satu ya. Mono itu satu. Poli itu ya penjual ya. Jadi satu penjual doang gitu. Karena di sini pasar monopoli adalah pasar yang dikuasai oleh satu penjual gitu ya. Sama kayak permainan monopoli. Gitu. Ciri-cirinya ya cukup mudah diingat ya. Kalau dia itu cuma satu penjual dan banyak banget pembelinya gitu. Jadi nggak ada produsen lain sehingga relatif sangat susah lah gitu ya untuk mendapat barang substitusi gitu kan. Nah, jadi pembeli itu nggak punya pilihan lain gitu. Terus keuntungannya juga terpusat sama dia doang gitu. Harganya udah pasti dong ditentukan sama produsen. Jadi dia price maker ya. Nah, ini diatur oleh pemerintah dan undang-undang. Kenapa diatur sama pemerintah sama undang-undang? Karena kalau pasar monopoli itu sering banget terjadi yang namanya eksploitasi gitu. Sehingga kalau misalnya kita nggak diatur pasar yang nggak diatur pemerintah sama undang-undang, bakal mudah gitu sama eksploitasi. Makanya untuk mencegah hal itu diambil alih sama pemerintah dan dibatasi oleh undang-undang kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini di pasar monopoli ya. Sebenarnya ini konsepnya sama aja sih. Kayak ini kan, ini cost-nya nih, cost yang kita keluarin. Ini P-nya yang P-nya ini yang harga di pasar. Jadi ini labanya bakalan super normal gitu. Super normal gitu. Nah,
di monopoli itu jangka panjang laba itu bakal super normal. Kenapa? Ya karena tadi aku udah bilang kalau di pasar monopoli dia tuh cuma satu gitu. Jadi orang-orang pasti beli tuh ke dia gitu ya. Nggak mungkin ke yang lain ya. Oke. Lanjut. Oh iya, ini tuh sorry saya teman-teman aku udah ketinggalan. Pasar monopoli itu ingat ya, ininya tuh kurang dari 1. Jadi dia elastis itu kan ciri-cirinya substitusinya sedikit ya. Substitusinya itu sedikit. Aku jelek banget ya. Sorry. Substitusinya sedikit. Terus dia cenderung tidak responsif ya. Tidak responsif dengan perubahan harga. Nah, ingat aja kalau di pasar monopoli itu dia bakalan di inelastis itu udah pasti persenan dari delta Q itu kurang dari persenan dari delta P. Ya, oke. Maksudnya gimana? Jadi kan dia nggak responsif ya, jadi nggak naik atau turun drastis. Maksudnya gimana? Jadi kayak misalnya nih mau suatu produsen mau naikin harga gitu, naikin harganya misalnya 5% ya, naikin harga 5%. Nah, kalau hukum kalau misalnya kalau naikin harga itu kan pasti yang beli permintaannya bakal turun ya di hukum permintaan gitu. Semakin naik harga semakin permintaannya turun gitu. Nah, tapi kalau di pasar monopoli di elastisitas yang bernilai inelastis naik 10%. Nah, turun itu nggak bakal sama-sama 10% permintaannya. Tapi turun itu cuma 2%, 3% gitu. Jadi nggak signifikan gitu. Atau jangan naik deh, takutnya agak ribet ya. Contohnya turunin harga aja ya. Kan turunin harga itu tujuannya supaya makin untung kan, supaya orang-orang pada mau beli gitu. Nah, terus udahlah turunin harga. Turunin harganya udah besar nih, turunin harga misalnya sampai 15% gitu. Tapi jangan salah, permintaan itu nggak akan naik sama-sama 15%. Mungkin naik itu cuma 3%, 4% gitu. Makanya di sini persenan dari perubahan permintaannya itu bakal lebih kecil daripada persenan dari perubahan harganya. Kayak gitu ya. Kita lanjut ke, nah ini tadi ya. Dalam jangka pendek tetap sama, dalam jangka panjang otomatis udah laba super normal karena cuma dia doang perusahaannya kayak listrik gitu ya, bahan bakar, PLN. Ada lagi nggak yang listrik selain PLN gitu kan? Pasti orang-orang pada mau ke PLN kan gitu. Karena nggak ada lagi yang jual listrik. Oke. Kita lanjut. Ini yang terakhir di pasar persaingan udah sempurna ya. Oke. Bentar ya teman-teman. Nah, ini ciri-ciri pasar oligopoli. Oligopoli itu, oligo kan artinya beberapa ya. Oligo, ntar aku coret ya. Ini oligo itu kan artinya beberapa. Poli itu penjual ya. Nah, di sini tuh makanya dibilangnya hanya beberapa penjual dan banyak pembeli. Beberapa itu berapa sih gitu? Beberapa itu ada yang bilang 2-10, ada juga yang bilang 2-50 gitu ya. Beberapanya ya. Oh ini mau nanya ke bedanya supernormal. Oh, ini ada yang nanya direct message ke aku. Mau nanya bedanya supernormal sama normal apa ya? Nah, kalau normal, jadi gini, kalau laba normal itu cost yang kalian keluarin, total cost, itu bakal sama kayak total revenue gitu. Cost yang kalian keluarin itu bakal sama balik modalnya kalian gitu. Jadi intinya balik modal aja gitu. Nggak ada kayak kelebihannya dikit. Tapi itu udah bisa dibilang laba normal gitu karena modalnya balik gitu. Total cost kalian yang kalian keluarin itu balik lagi gitu. Nah, kalau yang super normal itu ketika total cost yang kalian keluarin itu kurang dari total revenue. Jadi intinya total revenue-nya itu lebih besar daripada total cost. Misalnya nih, total cost-nya berapa ya?
Misalnya kalian ngeluarin uang nih buat jualan kroffel misalnya ya 50.000 deh jualan kroffel gitu. Nah, tapi dari hasil jual kroffel itu kalian semuanya dapat 80.000 gitu. Berarti kan ada untung nih 30.000 gitu. Nah, ini tuh udah termasuk laba super normal ya, walaupun keuntungannya itu cuma kayak ya ini kan 30.000 doang gitu, tapi itu udah dibilang laba super normal karena udah memenuhi syarat ini. Kalau TC udah kurang dari total revenue gitu. Oke. Jadi responsif sama perubahan harga contohnya kayak gimana? Nah, kalau responsif sama perubahan harga itu contohnya kayak tadi ya. Aku mau turunin harga nih. Turunin harganya tuh misalnya 5.000 gitu kan. Turunin harga itu 5.000 dengan jadi gini, kita gambar aja ya. Misalnya harga sebelumnya price yang ke-1 itu 5.000 ya. Dengan jumlah permintaan itu 10 misalnya kayak gitu ya. Oke. Atau jangan pakai ini deh, pakai persenan deh biar lebih gampang. Aku mau turunin harga itu sebesar 2%. Dengan bentar. Oke, gini, responsif itu gini. Kan kalau misalnya sama itu kalau turun 2% harganya, Q-nya juga itu bakal naik 2%. Itu kalau sama ya. Kalau sama ya. Tapi kalau responsif sama perubahan harga, ketika P-nya aku turunin 2%, Q-nya itu bakal naik mungkin 5% atau mungkin naiknya 10%, kayak gitu teman-teman. Jadi responsif banget gitu, melebihi dari yang seharusnya, melebihi dari yang ini gitu. Nah, itu kali ya kayak gitu. Umpah dia ada yang nanya. Oke. Nah, terus udah gitu kita lanjut aja. Ini tadi udah. Kita lanjut ke tadi ciri-cirinya itu yang nomor 2 ya. Oke. Barang dan jasa yang dijual cenderung homogen dan sedikit inovasi ya. Ya tadi yang udah bilang ya kayak PLN gitu kan ya, inovasinya juga nggak yang gimana banget gitu ya. Dan emang cuma udah listrik gitu, nggak ada kayak nggak ada penjual lain gitu kan. Makanya disebutnya homogen gitu kan. Nah, dibilangnya kalau listrik, aduh maaf salah ya, kayak dia cenderung homogen kayak belum ya. Oh ya, kayak kartu. Sorry, aku kira tadi monopoli, ternyata oligopoli. Jadi kayak kartu itu kan ada Indosat, Tri, Telkomsel gitu kan. Nah, itu tuh sama gitu, sama-sama kartu gitu. Sama-sama ngejual kartu perdana gitu kan. Inovasinya juga nggak yang gede-gede banget, makanya dibilangnya cenderung homogen gitu. Inovasinya nggak yang gimana banget. Terus nomor 3, produsen itu susah masuk ke pasar gitu. Bisa sih masuk, cuma susah. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarin itu bakal cenderung gede gitu. Aku catat aja biaya yang dikeluarin, biaya masuk besar gitu kan. Makanya dia relatif susah lah gitu masuk ke sini gitu. Nah, terus penjual dapat mengendalikan harga udah pasti ya, kayak misalnya gini nih. Di kartu perdana deh yang paling unggul itu masih Telkomsel teman-teman ya, daripada kartu-kartu lain gitu. Padahal udah banyak banget kan macam-macam kartu, ada XL, Indosat gitu. Tapi yang paling unggul tetap Telkomsel gitu, dengan harga yang justru malah Telkomsel itu lebih mahal daripada kartu-kartu lain ya. Nah, itu tuh bisa mereka tuh mengendalikan harga karena kayak dia udah jadi menguasai pasar juga gitu, udah kayak orang-orang udah pada percaya sama Telkomsel gitu, udah berkualitas juga, makanya dia bisa mudah juga sih mengendalikan harga gitu, nggak tergantung sama yang lainnya, nggak tergantung sama permintaannya gitu, kayak ya udah harganya segitu orang-orang juga bakal beli kan. Telkomsel masih banyak yang beli kan sampai sekarang walaupun harganya mahal gitu. Nah, nomor 5, adanya saling ketergantungan antar produsen. Kenapa ada ketergantungan? Nanti ini aku jelasin di kurvanya ya. Jadi ada namanya tuh King Demand Curve gitu ya. Nanti aku jelasin buat nomor 5-nya di kurva. Nah, ini adanya persaingan ketat antar produsen. Ya udah pasti ya, kayak Indosat sama Telkomsel itu udah ketat banget persaingannya gitu ya. Maupun di HP juga kan, Oppo, terus apa lagi ya, Xiaomi gitu kan ketat ya persaingannya gitu. Nah, ini yang tadi aku sebutin buat nomor 5. Nomor 5 itu kan saling ketergantungan. Maksudnya apa? Oke, bentar ya, aku jelasin.
Nah, jadi ini tuh sebenarnya kurvanya tuh gini. Sebenarnya. Tanya. Ya. Berarti tadi kan dia kayak misalkan Telkomsel itu kan menguasai satu pasar gitu. Berarti itu mirip sama yang tadi monopoli dong. Cuman di situ bedanya yang jual agak banyak gitu. Maksudnya bervariasi. Iya, betul. Nah, kalau ini tuh masalahnya mereka juga punya keunggulan masing-masing gitu. Kayak yang ditawarin sama Indosat, Tri, Telkomsel itu kan ada beda-beda ya keunggulannya gitu. Nah, tapi mereka sama-sama jual kartu perdana gitu. Tapi tetap aja Telkomsel tuh udah menang gitu karena apa ya? Dia di awal emang udah sebelum ada yang lain kan Telkomsel jaya banget gitu kan ya. Nah, udah berhasil nih ngegayat banyak pelanggan gitu. Nah, makanya sampai sekarang juga Telkomsel tetap unggul gitu. Yang beda itu dia ada beberapa produsen gitu. Kalau di monopoli tadi dia cuma satu produsennya gitu ya. Itu bedanya ya. Nah, oke. Sampai situ jelas tadi siapa yang nanya ya? Oke, aku lanjut ya. Nah, ini yang kurvanya. Itu kurva yang menurut aku kayak kedua paling dimengerti dari pasar persaingan sempurna kan. Kalau pasar persaingan sempurna tadi kayak gini, horizontal gitu kan, gampang ingatnya. Nah, yang ini juga gampang diingat karena emang udah ada istilahnya nih, King Demand Curve. Terus emang dia tuh patah gitu tuh. Patah kan. Jadi gampang diingatnya gitu. Nah, kenapa sih bisa kayak gini si kurvanya tuh? Awalnya tuh kurvanya gini, teman-teman. Nih, kurvanya tuh kayak gini. Lihat banget lagi. Nah, kurvanya tuh kayak, maaf ya nih, aku nggak ada garis. Kayak gini ya, kurvanya itu. Nah, awalnya ini kan kayak ini terus Q. Misalnya kita taruhlah P-nya di sini ya. Nah, gini. Ini price-nya ya, price yang ditentuin. Awalnya masih aman-aman aja nih kalau penjual itu menentukan harga di sinilah ya. Nah, cenderung di sini. Masih aman lah, tahap sini tuh masih stabil gitu, masih aman gitu ya tahap sini tuh. Nah, ini aku namain D1. Oke, ini masih aman ya. Masih fine-fine aja gitu. Nah, sampai ketika ada penjual yang keras, pengen lebih untung gitu. Padahal nurunin harga di sini. Jadi mereka pindah ke sini nih. Sorry, malah jadi begini. Oke, mereka jadi pindah ke sini nih. Aduh, bentar ya. Sorry nih. Dia pindah ke sini. Nah, ke bawah sini. Nah, dia pindah ke sini. Otomatis kalau mereka pindah ke sini, karena mereka pengen nurunin harga, yang tadinya harganya di sini, di P1, mereka pengen ubah lebih bawah daripada P1 buat dapat keuntungan yang banyak, di situ udah nggak stabil. Kenapa? Karena penjual yang tadi jualan di sini harganya, yang tadinya arah yang di sini, itu mereka bakal ikutan nurunin harga gitu. Yang mana nanti bakalan sama-sama harganya di sini, di D2 sini, di permintaan yang kedua gitu. Oke, makanya disebut berpengaruh. Jadi ketika jadi ada ini nih namanya tuh aksi reaksi ya. Kalau ada yang nurunin harga, semua ikutin nurunin harga. Kalau ada yang naikin harga, semua ikutin naikin harga gitu. Makanya sebenarnya better tuh di yang ini aja sih mereka tuh harganya ini yang kayak betternya tuh di sini gitu. Nah, terus yang sebelah, oke bentar ya, ini agak berantakan. Nah, jadilah, nah ini yang nyambung D2, kurva baru gitu. Nah, tapi yang cuma terjadi itu tadi kan yang di sini ya, dari mulai harganya stabil, terus jadi mulai yang ke sini. Nah, kayak gitu. Awal mulanya kenapa bisa kayak gini gitu. Dan yang sebelah sini itu nilainya elastis ya, mereka itu bernilai elastis, dan yang sini dari sini nih sampai sini itu dia bernilainya yang elastis gitu. Maksudnya gimana? Jadi kalau di sini di bagian sini itu mau nurunin harga ataupun mau naikin harga gitu nggak akan berpengaruh gitu, nggak akan berpengaruh signifikan gitu. Jadi kalau bahasa ekonominya tidak responsif ya sama perubahan harga.
dengan perubahan harga. Kalau yang ini elastis, ini masih responsif ya, sama perubahan harga. Kayak gitu ya, kenapa dia dinamain King Diamond Curve. Kan di sini tuh sebenarnya P yang di sini tuh dinamain apa? Kekakuan harga gitu, karena udah bisa carain juga buat turunin atau naikin harga kayak gitu. Oke, nah pasar oligopoli itu juga sama, tetap ya jangka pendek itu sama. Nah, tapi kalau di jangka panjang dia bisa super normal. Kenapa? Tadi contohnya nih, Telkomsel sama Indosat sama Tri gitu. Karena dia udah berhasil buat jadi top 3 lah ya, top 3 di kartu perdana gitu misalnya. Ya laba mereka bakal super normal. Kenapa? Karena justru makin lama mereka berjualan kayak gitu tuh makin apa ya? Orang-orang tuh makin kayak percaya gitu, makin banyak yang beli gitu di Indosat, Telkomsel sama tadi satu lagi sama Tri misalnya kayak gitu. Jadi udah berhasil untuk menguasai pasar gitu misalnya ya. Oke. Nah, ini tipsnya supaya kalian tuh cepet ingetnya gitu. Ini aku udah kasih tabel gitu ya. Nanti tinggal kalau dari aku tipsnya itu kalian nanti ini kan ada nih tulisannya relatif mudah, terus ada ini, terus ada kurva-kurvanya, ada laba normal, ada jangka panjang. Kalian lihat tabel ini, terus kalian coret-coret aja gitu. Misalnya ini nih, kenapa ini laba super normal gitu? Kalian jelasin gitu. Terus nanti ini kurvanya kalian coret-coret juga jelasin gitu. Ini tabel, kalian tinggal hafalin aja. Ini kayak udah berurutan kayak ini nih, tidak punya, ada tapi kecil, dan kerjasama besar tanpa kerjasama kecil, terus ini sangat besar. Kayak udah berurutan gitu lah, dari tidak punya sampai sangat besar gitu. Ini juga nih sangat mudah, relatif mudah, hambatan cukup besar, sama sangat sulit. Jadi udah berurutan. Jadi ini insya Allah bakal memudahin kalian nanti kalau misalnya buat nginget pasarnya ya. Ini semoga ngebantu ya, karena dulu aku tuh bisa hafal pasar, bisa suka pasar, itu kan ada tabel ini. Ini aku tadi baru bikin banget hari ini. Ya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ditanyain lagi nggak? Oh ini, pengertian elastis dan inelastis secara gampangnya terjadi ketika apa? Oke, ini tuh sebenarnya ada di materi elastisitas ya, kalau kalian pernah ada kelasnya nggak ya inelastisitas itu, tentang elastisitas. Aku bahas sebentar ya. Jadi gini, di materi elastisitas itu kan ada inelastis sempurna, ada inelastis, elastis, uniter, sama elastis sempurna. Cuma di sini kita bakal ngebahas tentang elastis sama inelastis ya, tadi yang ditanyanya. Jadi kalau misalnya inelastis, nilai E-nya itu bakalan kurang dari 1. Dan kurvanya itu bakal gini nih, curam dia. Nah, kayak gini. Nah, kenapa dia disebut inelastis? Pokoknya ingat aja, kalau inelastis itu berarti tidak naik atau turun drastis ya. Tidak naik ataupun turun drastis ya. Itu kuncinya. Tidak naik atau turun drastis. Ya, kalau bahasa ekonominya tadi tidak responsif sama perubahan harga ya. Artinya, kalau dia tidak naik atau turun drastis, perubahan dari Q-nya itu bakalan lebih kecil daripada perubahan dari harganya gitu. Kayak tadi nih contohnya, aku ngasih contoh ya. Aku mau nurunin harga 2% tadi ya contohnya tuh. Nah, dengan asumsi itu tuh bakal naik banget gitu si permintaannya gitu. Kan itu udah dari hukum permintaan ya. Kalau harganya turun, permintaannya bakal naik gitu. Nah, tapi bakal agak beda nih di inelastis gitu. Asumsinya bakal naik juga 2% atau lebih dari 2%. Tapi karena dia inelastis, dia responsif, itu jadinya permintaannya cuma ya naik sih, tapi cuma 1% gitu. Nggak 2%, bahkan nggak sama naiknya 2%. Gitu. Dia bakal lebih kecil intinya dari si perubahan harganya, kayak gitu. Kebalikannya sama elastis, sini ya aku tulisnya. Nah, kalau elastis itu nilai E-nya tuh lebih dari 1. Dia itu cenderung responsif atau kita bahasanya ini aja naik, bahasanya lebih gampang gini aja.
drastis. Nah, kalimatnya drastis deh ya, drastis atau signifikan atau apa itu terserah ya. Nah, maksudnya gimana? Jadi kan tadi ini perbedaannya di sini kan, di delta Q ya. Kalau di elastis itu persenan delta Q-nya bakalan lebih besar daripada persenan delta P-nya gitu. Jadi kalau misalnya aku mau naikin harga, mau nurunin harga 2%, nah dia itu bakalan permintaannya nih, Q-nya itu bakalan 3% gitu misalnya. Atau 5% deh, terserah pokoknya. Yang jelas dia bakalan lebih besar daripada nilai perubahan harganya gitu. Nah, itu elastis. Contohnya apa? Kalau elastis itu kayak apa ya? Emas gitu. Karena mereka tahu kalau emas itu adalah sebuah investasi gitu, investasi jangka panjang yang itu harganya itu bakal naik terus gitu. Jadi intinya barang mewah apa aja sih sebenarnya, barang mewah mau mobil, mau apapun itu yang orang pikir mewah gitu kan, itu relatif ya. Yang orang pikir mewah ketika dia turun harganya itu orang-orang kayak apa ya, rombongan langsung pada beli gitu. Pada beli barang-barangnya gitu. Nah, beda sama yang pokok kayak angkutan kota atau ini deh harga kereta, harga pesawat tapi menjelang Lebaran gitu. Ya menjelang Lebaran dia kan turun nih, tapi kayak ya itu kan karena Lebaran ya, jadi udah pasti banyak gitu. Atau kayak kebutuhan pokok deh, beras ya, beras mau diturunin berapapun gitu atau mau dinaikin berapapun ya orang udah pasti beli beras nggak sih gitu. Jadi nggak naik amat turun, emang itu udah kebutuhan pokok, orang udah pasti beli gitu kan. Jadi kayak tadi tiket, misalnya aku naikin nih kayak ini permintaannya pasti banyak nih Lebaran gitu, naikin harganya gitu biar orang pada beli gitu ya, biar biar untung banyak ya, tapi mau dinaikin juga kan biasanya kalau dinaikin harga itu permintaannya makin turun ya. Nah beda kalau tiket gitu, karena orang udah pasti butuh gitu. Jadi intinya kalau inelastis itu biasanya barang-barang yang sangat-sangat dibutuhkan gitu, jadi kayak mau naik pun orang nggak peduli gitu, tetap beli kayak gitu ya. Oke, kalau gini udah jelas belum ya? Tadi siapa, Stefani, tentang perbedaan inelastis sama elastis. Jelas, Kak. Oke. Nah, kayak gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak, aku lanjut lagi ya. Nah, ini tentang diskriminasi harga. Oke, jadi diskriminasi harga itu maksudnya apa? Di sini ada penjelasannya, aku bacain dulu. Diskriminasi harga adalah kebijakan di mana penjual membebankan harga berbeda untuk setiap pelanggan atau kelompok pelanggan. Jadi intinya itu ada persaingan harga gitu. Ada dua harga yang berbeda untuk produk yang sama. Ini aja ya, kata kuncinya. Harga yang harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama, itu namanya diskriminasi harga. Nah, biasanya itu terjadi sama di pasar monopoli atau enggak pasar persaingan sempurna sih biasanya ya. Cuma lebih banyak didengar di monopoli ya. Nah, kayak gini. Nah, biasanya tuh pelanggan tidak dapat menjual kembali barang tersebut. Contohnya apa? Contohnya kayak buku. Contohnya tuh kayak buku deh, buku yang ada penerbitnya gitu kan ya. Buku novel bisa dijual lagi nggak sih? Kayak kan itu udah ada hak ciptanya gitu, punya hak cipta, jadi nggak sembarang orang bisa jual lagi bukunya gitu. Nanti kalau ketahuan jual kan suka ada tuh di situnya penjelasan, kalau ketahuan jual nanti kena hukum gitu, kena penjara atau kena sanksi gitu kan. Nah, itu disebut namanya diskriminasi harga karena nggak boleh tuh dijual kembali gitu ya. Di sini nomor 3 tuh. Nah, biasanya kalau diskriminasi harga itu lazim atau kayak biasa dilakukan dengan menaikkan harga nih, aku tulis ya. Sorry. Nah, lazim dilakukan dengan menaikkan harga di wilayah yang
permintaannya itu inelastis. Dan menurunkan harga di wilayah yang permintaannya kayaknya aku kebalik. Bentar. Kaji dilakukan dengan menaikkan harga di wilayah yang benar. Ini permintaannya elastis. Kenapa kayak gini konsepnya? Karena tadi ya kalian tuh pokoknya di ekonomi harus apa ya, harus ingat banget tuh materi elastisitas, permintaan penawaran, karena itu tuh basic kalian supaya nanti itu ke materi selanjutnya kalian ngerti gitu ya. Ingat ya, itu yang permintaan penawaran sama elastisitas, keseimbangan pasar itu kan udah harus di luar kepala banget materinya ya. Karena itu biar kalian nanti kedepannya tuh nggak kesusahan gitu buat paham apa nama-namanya gitu ya. Nah, kenapa dia cenderung dilakukan tuh pas inelastis buat menaikin harganya? Karena tadi inelastis itu kan tidak responsif ya. Karena dia itu tidak responsif gitu. Jadi kayak mau naikin harga juga ada orang bakal tetap beli sih gitu. Nggak akan ada dampak yang signifikan dari permintaannya gitu. Makanya dinaikin harganya pas keadaannya tuh inelastis gitu. Nah, dituruninnya pas elastis. Kenapa? Karena nanti bakal dapat keuntungan yang besar ya otomatis gitu. Karena responsif banget sama perubahan harga kayak gitu. Oke, ini terakhir ada yang namanya indeks Lerner. Ini kayaknya aku jarang sih sebenarnya lihat ini di soal UTBK ya. Kemarin yang terakhir itu nggak ada malah soal ini ya. Cuma siapa tahu ada gitu kan ya. Nah, indeks Lerner itu digunain untuk menghitung kekuatan monopoli suatu pasar gitu ya. Biasanya sih soalnya nggak begitu sulit ya. Emang udah diketahui gitu, kayak misalnya harga barangnya berapa gitu kan. Kayak harga barangnya 1.000 deh misalnya gitu kan. Terus nanti ini biaya marginalnya, marginal cost-nya itu 800 gitu. Terus ya udah ditanyain indeks Lerner-nya berapa gitu. Ya udah tinggal pakai rumus ya. Jadi kan L sama dengan 1.000 kurangi 800 kan. Ya. 1.800 per P ya, per 1.000 gitu kan. Berarti 0,8 gitu kan. Berarti kan kalau 0,8 itu dia mendekati 1. Berarti ini termasuk pasar monopoli. Biasanya kayak gitu sih soalnya gitu. Dia udah diketahui, enggak yang susah-susah banget gitu. Oke, kalau materi itu sampai sini. Ada yang bertanya lagi nggak? Habis teman. Semangat, dikit lagi kok. Halo? Oh, kalau dia 0 berarti elastis juga kan? Kalau sama dengan 0. Apa? Kalau sama dengan 0, dia berarti nanti persaingan sempurna gitu. Kalau di sini lebih ngitungnya monopoli sama sempurnanya sih, kayak bukan elastis sama inelastisnya kalau di indeks Lerner itu. Tapi kalau tadi kalau kita lagi ngomongin tentang elastisitas, baru nanti kayak tadi berapa sih nilainya tuh? Lupa. Kalau misalnya tadi kayak kurang dari 1, berarti ini inelastisitas gitu, kayak gitu. Itu tergantung apa yang lagi kita omongin gitu. Kalau di indeks Lerner itu kita ngomongin tentang monopoli sama persaingan sempurna gitu. Untuk menghitung kekuatan monopoli suatu pasar kayak gitu ya. Oke. Berarti monopolistik itu elastis apa inelastis sama oligopoli? Oh, ini balik. Oke. Berarti ini balik lagi ya. Berarti nggak ada hubungannya sama indeks ya, indeks Lerner ya. Oke. Kalau di monopolistik itu tadi sangat elastis ya. Kalau di monopolistik. Kalau di oligopoli tadi itu apa ya? Jadi lupa deh. Yang King Demand Curve ya, bentar. Oh, kalau di King Demand Curve itu ada 2 tadi. Ada yang elastis sama yang inelastis nih. Nah, ini beda-beda ya. Ini yang sebelah sini elastis, yang atas itu elastis, yang bawah itu baru yang inelastis. Kayak gitu ya, oligopoli. Kalau monopoli tadi kalau nggak salah sangat elastis. Oke.
Kita lanjut ya. Oke, biar keburu juga. Nah, ini latihan soalnya nih. PT PLN Indonesia merupakan pasar monopoli. Di bawah ini yang berkaitan dengan pasar monopoli adalah, oke, jawabannya apa teman-teman? Yuk langsung di chat atau kalau mau unmute, boleh sama penjelasannya. Ada yang tahu? Halo. D bukan Kak. Yang mana? D. D. Kurang tepat. Oke, pada jawab D ya. Nih, siapa nih yang jawab C? C Kak, C. C ya. Oke, ada yang mau jelasin kenapa C? Karena kan tadi pasar kurva yang di monopoli itu bentuknya kayak itu ya Kak, kayak turun itu. Berarti harga yang di pasar itu yang nentuin perusahaannya, permintaannya itu kayak bakal sama aja karena itu adalah barang yang dibutuhkan masyarakat, terus penjualnya juga cuma satu. Oke, itu benar. Terakhirnya tuh, terakhir yang kalimat terakhir itu perlu di-highlight ya teman-teman. Makasih. Tadi siapa yang jawab? Yang pertama nggak tahu deh salah. Masih benar, cuma yang kayak lebih tepatnya itu yang kalimat terakhir ya. Makasih tadi siapa yang jawab namanya ya. Nah itu benar kenapa? Karena di pasar monopoli itu kan cuma, sorry malah ke spill nomor 2. Aduh. Oke, jadi di kurva monopoli itu kan cuma satu ya penjualnya. Jadi kayak mau siapa lagi gitu pasarnya gitu kan cuma dia gitu. Makanya termasuk juga dia kurva permintaan pasarnya gitu. Paham kan ya sampai sini? Kenapa dia nggak ada substitusi? Tadi udah dijelasin kalau pasar monopoli itu cuma satu, pembeli menentukan harga, enggak ya, justru penjual ya. Dia tuh price maker, bukan price taker. Tadi yang price taker apa teman-teman? Persaingan sempurna. Betul ya, price taker itu persaingan sempurna, diingat ya. Nah, kenapa yang D salah? Yang D kurang tepat karena di sini coba lihat, tidak dapat menderita rugi. Kalau perusahaan, kalau menjadi menjual sesuatu, kalau menjadi seorang pengusaha gitu, nggak mungkin banget nggak menderita rugi gitu. Pasti ada menderita rugi. Even dia adalah pasar monopoli gitu. Di awal-awal tuh pasti rugi besar gitu, karena kan untuk menjadi pasar monopoli dia harus ngeluarin banyak cost-nya tuh banyak gitu, makanya pasti rugi gitu ya. Jadi ini hati-hati banget, ingat aja kalau semua yang dijual baik barang atau jasa itu pasti ada ruginya gitu, kita nggak pernah bisa prediksi ini itu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, ini ada yang tahu jawabannya? Nih pasar persaingan sempurna nih tadi masih hangat. Ayo. Siapa yang tahu jawabannya? Yang E bukan Kak. Ya, betul yang E. Tadi ini udah dijelasin ya, benar yang E. Jumlah penjual dan pembelinya banyak, udah benar. Produk yang jual homogen, benar juga. Pembeli bebas memilih produk, benar ya. Karena kenapa bebas memilih produk? Karena ya penjualnya banyak gitu kan. Jadi mereka bebas distribusi produk lancar, betul. Karena permintaannya juga banyak. Bisa kalau permintaannya banyak, distribusinya juga jadi lebih gampang gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini. Ada yang tahu jawabannya apa? Boleh di chat, boleh langsung di unmute aja. Nggak usah malu-malu. Yuk, let's go. Yang B bukan. Apa? B. Jadi dia yang jawab apa? B ya? Jawabnya? Ya. Oke, yang lain ada yang tahu apa jawabannya? Kurang betul. Ini kayaknya ada yang jawab, tapi aku kurang jelas dengernya. Oke, mungkin bisa di chat yang mau jawab. A. Oke. Benar ya, jawabannya A ya, teman-teman.
Kenapa? Karena gini, ketika kita mau masuk ke pasar, pasti yang jadi consideration pertama itu adalah profit ya teman-teman. Orang nggak mungkin mau jualan, orang nggak mungkin mau mau menawarkan jasa kalau mereka nggak akan dapat profit gitu. Jadi itu tuh keputusan yang paling astaga, spill lagi kan. Keputusan yang paling orang ambil gitu, yang membuat orang tuh terdorong untuk menjual barang dan jasa gitu ya. Mereka tuh nggak akan lihat dulu, nggak akan, iya sih lihat struktur biaya gitu, iya sih lihat biayanya berapa yang dibutuhin, tapi yang pertama pasti lihat itu profit ya. Karena lagi-lagi dengan tujuan menjual itu pasti pengennya dapat profit ya. Nggak mungkin kita jual cuma-cuma ya kayak gitu. Ini teknologi juga benar bisa pokoknya semuanya tuh bisa dijadiin pertimbangan, cuma yang paling banget nomor satu kita jadiin pertimbangan itu pasti profit ya. Yang bikin orang tergiur itu profitnya ya. Ini kayaknya ada yang belum di-unmute ya. Kak JJ mungkin bisa tolong unmute. Oke, thank you. Oke, kita lanjut nomor 4, ini bukan. Nah, oke, nomor 4 ada yang tahu jawabannya? Ini monopolistik nih. Tapi terjadi juga pada oligopoli katanya. Apa tuh? Ada yang bisa menebak? Boleh dijawab di chat, teman-teman. Atau masih bingung? Izin minum ya. Ada yang tahu nggak? Jawabannya ini apa? Nomor 4. D bukan? D. Ya, betul jawabannya D. Iya, betul. Gimana? Mau dijelasin kenapa jawabannya D? Kan tadi contoh yang monopolistik itu sampo. Sampo itu kan barangnya ya sama yang dijual misalkan antara sampo penting dan sampo dok. Itu sama-sama sampo. Tapi khasiat dan manfaat juga kandungan yang terkandung di dalam sampo penting sama sampo dok kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu sebabnya itu terdiferensiasi, yang artinya kayak ada perbedaannya. Terus kalau oligopoli tadi tuh kayak kartu. Kartu Indosat misalkan sama kartu Telkomsel, sama-sama kartu perdana tapi kan jenisnya beda gitu. Jadinya barangnya itu mempunyai perbedaan walaupun jenisnya. Iya, betul itu ya. Tadi penjelasannya udah jelas banget. Kalau persamaan yang mereka itu sama-sama terdiferensiasi. Tadi coba kita bahas dari nomor A ya. Harga ditentukan oleh pasar itu adalah pasar persaingan sempurna ya. Persaingan sempurna. Tidak terdapat hambatan atau untuk masuk keluar pasar, sama itu juga pasar persaingan sempurna. Jumlah pedagang banyak itu nggak spesifik, kita nggak tahu ya, karena tadi monopolistik juga banyak, terus persaingan sempurna juga banyak ya gitu. Kecuali kalau tadi ada jelas banget ada sangat banyak, beberapa itu baru kita bisa tentuin ya. Kayak kalau beberapa itu pasti oligopoli ya. Ingat, beberapa itu pasti oligopoli. Terus ini hanya memperoleh laba normal itu cuma 2 ya. Itu ada yang tahu nggak yang punya laba normal pas jangka panjang itu tadi apa? 2 tuh, ada 2. PPS sama monopoli. Ya, monopolistik ya. Yang PPS dan monopolistik. Ingat ya, kalau yang super normal itu yang oligopoli dan monopoli. Okay. Oh iya, sorry. Kayaknya ini ada yang ngechat kayaknya. Emang suaraku kayak lagi nangis ya? Sorry. Enggak kok guys, kayaknya agak seret ya. Aku minum dulu deh bentar ya. Oke. Enggak kok guys, enggak lagi nangis. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Oke. Iya, boleh. Kalau Gojek sama Grab itu kan juga termasuk oligopoli. Itu bedanya itu apanya? Kayak aplikasinya gitu. Oke. Gojek sama Grab ya. Bedanya apa?
ini tadi nanya bedanya ya. Bedanya mungkin kan bisa lihat ya, kayak dari promonya mungkin, atau ada yang Gojek tawarin tapi Grab nggak tawarin. Misalnya apa ya? Kayak GoMed ada nggak ya di Grab? Nah, itu kan juga ada perbedaan ya. Cuma mungkin tadi oligopoli itu apa ya, mereka nggak begitu signifikan ya perbedaannya tuh, tapi tetap sama gitu. Ya sih terdiferensiasi, cuma beda gitu. Kayak harga deh ya, kalau kalian mau naik Gojek sama Grab, kalau motor sama mobil menurut aku lebih murah Gojek daripada Grab gitu. Tapi kalau untuk perihal makanan gitu, itu lebih murah GrabFood gitu. Nah, itu bedanya ya kayak gitu. Coba aja dicek langsung ya. Kalau mau beli makanan, aku nyariin GrabFood karena banyak banget promonya. Tapi kalau mau kendaraan, aku nyariin Gojek. Ini bukan promosi ya, lagi-lagi. Oke, ada yang jawab lagi? Tadi selain Taza jawab A ya. Kita kembali ke soal. Ada yang mau jawab lagi? Jawab apa yuk? Oke, kalau nggak ada ya jawabannya benar. A. Kenapa? Karena kalian tuh harus ingat, ini kan keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum itu berarti MC itu sama dengan MR gitu. Gimana? Ya di sini gitu ya. Nih kan, ini MR-nya, ini MC-nya. Mereka bersinggungan gitu. Berpotongan, salah. Mereka berpotongan gitu, sama. Ini harus diingat, karena sering banget pasti ada keuntungan maksimum itu MC sama dengan MR ya. Oke, sampai sini. Kalau yang titik C itu apa? Titik C itu berarti MR sama dengan average cost, bentar ya. Karena tadi itu pulpen. Nah, ini ya. Nih, berarti sini ya. Bentar. Marginal revenue sama dengan average cost. Oke. Ya, boleh. Yang mau live udah boleh kok, udah beres. Ini tuh cuma apa ya? Cuma kayaknya titik doang deh, nggak ini. Yang perlu kalian ingat tuh ini aja sih, kayak keuntungan maksimum aja. Ini kan kayak AC sama dengan marginal revenue. Tadi siapa yang nanya ya? Nama-nama. Mungkin abis ini boleh ya. Tadi yang nanya. Nanti aku jawab di ini deh. Kamu kalau mau DM aku DM. Nanti aku jawab di DM ya. Sorry banget. Kayaknya aku belum tahu signifikannya. Cuma setahu aku itu nggak ngaruh gimana banget sih. Yang kalian perlu ingat itu yang ini. Ini cuma kayak penjelasan AC sama dengan MR. Cuma nanti aku cari lagi ya. Makasih pertanyaannya. Oke. Ini udah. Apakah ada lagi yang mau nanya? Ini aku stop share dulu ya. Ada lagi yang mau nanya mungkin? Terserah sih, mau tentang apa juga bebas kalau mau nanya. Oke. Kayaknya udah nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, aku sekian ya. Aku tutup kelasnya.